jiwanya, setengah jiwanya apakah musik? Selera orang kan pasti dinamis ya dari tahun ke tahun. Ternyata di audio di film itu ada Dari makanan ya? makanannya ada nggak dapat lagi kita. Halo guys, kembali lagi sama aku Alisa di episode Tukar Pandang. Oke, untuk bintang tamu kita kali ini kedatangan manusia yang sangat amat sering tampil mungkin ya di PSTF. Siapa yang nggak kenal sama beliau ini? Kenalan dulu dong, Mas. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gali, mahasiswa PSTF angkatan 2019 dan hampir lulus. Oke, semangat ya Mas untuk skripsi. Apa ya skripsi? Oh, penghargaan. Ya, Wah, keren banget. Oke, ini kan kita mau bahas di episode ini, kita mau bahas tentang audio nih ya teman-teman. Terus berarti Masnya udah berpengalaman banget nih di bidang itu, atau mungkin kayak ya emang passionnya di situ, minatnya di situ, atau gimana? enggak sih, itu kecelakaan. Kok bisa kecelakaan? Cerita nih. Kenapa kecelakaan ya teman-teman? Kan sebenarnya mayorku di tugas akhir nanti menata kamera kan, DOP. Tapi karena aku main band, dan kebetulan kan secara alami anak band pasti ngulik sound, ngulik equalizing, mixing, mastering. Nah, mungkin di PSTF belum banyak yang belajar itu, tapi pastinya ada ya, cuman belum banyak yang kelihatan. Berarti suka musik, Mas. Suka banget. Suka banget. Jiwanya, setengah jiwanya apakah musik? Anang. Oh, salaman dulu dong Mas. Ini salaman karena saya juga suka musik gitu ya. Terus kalau misalnya di divisi musik nih, tantangannya tuh apa sih Mas? Tantangan ya, ini sih harus adaptasi dengan perkembangan zaman kan. Selera ini musik ya, kalau selera orang kan pasti dinamis ya dari tahun ke tahun. Kalau mungkin tahun 80-90-an lebih ke rock, blues. Terus era 2000-an lebih ke musik-musik pop Melayu. Terus sekarang lebih ke musik-musik folk ya. Ya jadi harus adaptasi. Jadi tertarikannya di bidang audio daripada divisi lain tuh apa? Sebenarnya hanya melanjutkan apa yang aku pelajari sih, karena aku belajar musik. Ya udah, mengalir aja. Ini kan aku lagi nempuh mata kuliah tata suara juga nih ya Kak. Terus kayak mungkin teman-teman juga belum tahu nih, ternyata di audio di film itu ada dua. Ada technical Foley sama music scoring ya Kak. Itu bisa dijelasin apa perbedaannya atau apa sih keduanya itu? Sebenarnya yang aku tahu, jenis musik itu jenis suara itu ada dua, ada diegetic sound sama non diegetic sound. Kalau diegetic sound itu sesuatu segala musik yang terlihat di layar, kayak dialog, terus ambience, terus suara-suara misal suara menutup pintu, itu diegetic sound, jadi bisa kelihatan di layar. Kalau non diegetic sound itu yang nggak kelihatan, misal kayak musik scoring, misal adegannya sedih terus ada alunan musik synthesizer atau string, kan nggak kelihatan di layar. Nah itu maksudnya non diegetic sound. Voice over juga berarti? Voice over ya bisa masuk non diegetic. Terus tadi yang diegetic itu misalnya nih kayak di frame-nya itu kan kayak misalnya ada suara pecahan piring nih, itu kan misalnya nggak ada di frame itu termasuk diegetic atau gimana? Pokoknya yang nggak ada di frame itu maksudnya diegetic. Jadi Foley itu bisa masuk diegetic, bisa masuk non diegetic, tergantung Foley-nya itu apa. Misal scene-nya lagi nuang air nih, itu kan ada suara airnya, jadi masuknya diegetic. Misal kita di dalam, pokoknya nggak kelihatan lah, yang pemain pun nggak tahu kalau itu suara itu ada. Ini kan Mas, kan kemarin juga ada tugas nih kayak kita harus merhatiin audionya film gitu. Terus aku tuh ngelihatnya dengerinnya tuh beda banget gitu Mas. Kalau yang film-film luar sama Indonesia tuh, kalau luar tuh kayak sedetail itu, misalnya kan kayak injekan kaki nih, kayak
kalau misalnya kaki yang di bagian saya kayak gini itu beda, terus kalau misalnya yang di lantai gitu beda gitu kan. Kadang di Indonesia tuh kayak nggak merhatiin detail-detail gitu loh mas, kayak padahal tuh sama-sama kayak dari tanah tapi jadinya kayak gitu loh. Itu kira-kira aku nggak tahu kenapa masih belum bisa detail itu gitu. Jadi kayak ngomong-ngomong tentang itu, berarti kan penting banget nih ya mas peran audio gitu. Seberapa penting sih peran Penting. audio? Penting sih. Kalau itu jatuhnya di post production, sound post. Itu kan apa ya, Foley kan. Sebenarnya Indonesia sudah bisa sih. Banyak sound engineer yang hebat. Tapi mungkin karena faktor budget, terus faktor apa ya, studio yang tidak mencukupi, atau mungkin teknologi ya. Kalau di luar pasti udah banyak lah teknologi kayak gitu. Terus mungkin juga SDM, entah dia emang jadi kerja sesuai budgetnya segini ya kerjanya segini. Tadi ngomong seberapa penting audio nih, kayak kan kalau misalnya audio di sepelein gitu, padahal kayak misalnya nonton horor nih, kayak audio kayak penting banget gitu kan. Kayak audio itu seberapa besar sih pentingnya di film gitu? Ya penting sih, penting banget malah. Namanya audio visual, jadi audio dan visual bukan visual dan audio. Jadi mereka tuh beriringan antara audio dan visual. Jadi antara gambar dan suara itu ya saling melengkapi. Kalau misal contoh gini wis, misal ada adegannya sedih, tapi musiknya musik ini Star Wars, Iya. nggak jadi sedih. Atau adegannya misal adegannya lucu, kocak, tapi musiknya sedih banget, jadi lucu nih. Jadi ngebangun mood juga itu penting banget ya, musik itu di apa buat perannya di film gitu kan. Terus ngomong-ngomong nih, apa aja sih mas yang termasuk di audio dalam film gitu? Audio dalam film, yang gimana tuh maksudnya? Kayak musik tah atau kayak audio gitu. Terus kan biasa kalau di film-film tuh kayak ada soundtrack gitu loh, ya kayak gitu-gitu. Mas tuh kayak apa termasuk juga audio dalam film gitu, apa emang misalnya filmmaker juga yang bagian itu? Jadi mungkin setauku ya, soundtrack itu salah kaprah. Jadi orang ngira soundtrack itu musiknya musik band yang dijadiin original song, padahal soundtrack itu keseluruhan. Jadi ada original score sama original song. Kalau original score itu misal musik score yang emang diciptakan oleh sound designer, kayak misal suara synthesizer, suara string. Kalau original song itu musik yang udah ada. Misal satu band nih, katakanlah Dewa, misal Dewa punya lagu dijadiin original songnya film. Nah, si original song sama original score ini kalau jadiin satu namanya soundtrack. Jadi satu kesatuan soundtrack itu keseluruhan. Berarti kayak dialog tuh juga termasuk audio nggak? Dialog iya. Dia masuknya ke soundtrack kan. Jadi soundtrack tuh keseluruhan antara original score dan original song. Terus ada lagi track. Nah, track itu ada dialog, ada voiceover, terus ada ambience dan lain-lain kayak gitu. Terus ini sih kak, juga kan kita sebagai mahasiswa baru tuh kan kemarin lagi belajar tentang ya audio gitu kan. Terus kayak lihatnya tuh rumit tapi seru gitu katanya sih kak. Itu kayak juga dari temen-temen kayak udah bukan nyerah sih, kayak kok kayak bass frekuensi yang kayak gitu-gitu loh. Kayak ngelihat aplikasi tuh buat editingnya tuh kayak susah gitu loh kak. Terus tuh kira-kira kenapa mahasiswa PSTF tuh banyak nggak condong ke audio gitu? Kayak mungkin dari kakaknya bisa kasih tahu pendapat, faktor atau alasannya. Mungkin karena nggak kenal ya. Nggak kenal itu Kan nggak kenal kata saya. Sebenarnya sama sih antara audio. Misal editing nih, editing pasti kalau coloring pasti lihat waveform dong.
lihat ini loh waveform di, oh warna ini apa ya, over nggak, warna ini over nggak, sama aja sih. Audio kan juga gitu, cuman bacanya frekuensi. Nah kebanyakan yang aku tahu, misal editor yang aku tahu aja itu biasanya ya nggak baca waveform, dia cuma intuisi, insting, oh warna segini ya udah cocok, tapi nggak baca waveform. Nah sama audio mungkin kelihatan susah karena ini harusin mixing, equalizing, susah. Padahal kita cuman perlu ini tahu pembagiannya aja. Misal kan ada low mid, terus ada mid, ada high. Ya cuman tinggal dibagi-bagi aja. Suara ini masuknya ke frekuensi ini, udah cuman di sekitaran itu. Kan mungkin kayak aplikasi saran aplikasi nih kak, kayak buat edit gitu kan. Dan teman-teman juga pada kayak kalau lagi produksi nih, terus kayak musiknya tuh dalam bidang audio itu kayak sering disepelein gitu loh kak. Terus kayak mereka ya kayak biasa aja gitu, nggak fokusnya tuh ke visualnya doang gitu ya kak. Menurut kakak pendapatnya gimana? Ya itu salah satu apa ya, keterbelakangan karena mementingkan satu hal. Harusnya kan satu kesatuan, jadi ya visual penting, audio ya penting, karena itu sebagai salah satu pembangun mood kan. Dan apa ya, apa tadi? Lupa. Iya, kenapa lebih mentingin visualnya gitu? Oh, iya. Banyak yang lebih. Mungkin karena ini banyak yang berpikiran audio nanti bisa cari lah yang gratisan, cari yang gratisan banyak. Ya sebenarnya salah nggak salah, tapi kurang tepat. Karena kalian kan sekolah film nih, ya otomatis belajar tentang audio dan visual. Nah, gunakan kesempatan itu untuk belajar. Walaupun emang nggak dapat materi di perkuliahan, kan zaman sekarang tuh udah canggih kan teknologi, kan bisa searching gimana sih cara bikin musik scoring yang musik scoring basic gimana. Terus kan itu ada hak cipta ya. Iya. Jadi misal kalian ngambil musik dari YouTube atau dari apa sound library atau apa, tetap kan kalian harus mencantumkan si pembuat ini sebagai hak copyright. Menurut kakak kayak kita bisa nggak sih ngeproduksi yang belum ada gitu? Soalnya kayak rata-rata ya emang ambil audio yang sudah ada gitu. Bisa, semua bisa kalau mau. Oh iya. Tapi ya mungkin faktor-faktor ya keterbatasan minat mungkin ya dari kita sendiri gitu. Terus ini kak, dari aku sendiri tuh kadang kalau ngedit ya, misal di aplikasi itu kayak pernah tabrakan gitu loh kak, antara dialog sama kayak backsoundnya gitu. Terus kayak terus udah aku kurangin nih apanya itu tetap kayak malah aneh gitu loh kak. Itu kayak mungkin teman-teman juga bisa dapat tips and trick gimana caranya kayak ngimbangin gitu loh kak. Oh, itu kan di mixing ya, mixing balance ya, mixing. Jadi kan instrumen tuh ada frekuensinya masing-masing. Misal instrumen yang kompleks itu drum, jadi dia punya frekuensi low, punya frekuensi mid, high mid, sama sub. Jadi kalau low sub itu ada di bass drum. Terus kalau high itu ada di cymbal. Terus kalau mid atau ya mid ya itu ada di tom floor atau snare. Nah itu untuk belajar frekuensi yang paling gampang tuh di drum sih sebenarnya. Nah jadi dialog itu kan juga punya frekuensi, dia di frekuensi berapa, terus musiknya di frekuensi berapa lah. Kalau frekuensinya ini sama pasti tabrakan. Dan tuh bisa diakalinya tuh yang frekuensinya atau bisa dikurangin atau dinaikin gitu ya kak, salah satunya. Jadi ada low pass, high pass, jadi membuang frekuensi yang tidak diperlukan. Misal apa ya, misal dialognya di frekuensi segini, terus instrumennya frekuensi segini lah, mana yang harus yang kurang tepat. Misal sebenarnya frekuensi instrumen ini harusnya di frekuensi ini nih, tapi kok ditaruh di sini, nah itu kan nggak tepat. Jadi biar tepat ya disesuaikan.
jadi biar nggak tabrakan. Tadi ngomongin low pass, high pass gitu ya kak. Itu apa? Terus aku juga masih belum tahu kalau yang itu. Low pass, aku takut ketuker ya low pass high pass. Nanti kalau ketuker balik aja guys. Jadi low pass itu kalau nggak salah low pass membuang frekuensi rendah yang tidak diperlukan. Kalau high pass membuang frekuensi tinggi yang tidak diperlukan. Misal nih ada dialog kan frekuensi segini. Nah pasti ada frekuensi rendah itu yang nggak kepake. Nah dibuang aja. Atau ada frekuensi tinggi yang suara-suara orang-orang nyaring kan nggak kepake. Nah itu dibuang aja. Itu high pass. Ini biasa juga audio kayak frekuensinya suaranya cowok sama cewek itu beda gitu ya kak. Iya. Terus kayak berarti diatur juga itu kayak kasih tahu rata-rata frekuensinya suara cowok begitu atau gimana? Fleksi tergantung situ nanti, tergantung di editingnya nanti di post pro-nya. Tinggal menyelesaikan. Itu kalau yang divisi itu tuh namanya sound engineering gitu kak. Ya, sound designer. Iya, sound engineer. Ya, tapi di divisi bawahnya Sony itu ada lagi atau kayak gimana? Setauku ya ada sound designer itu yang bertanggung jawab tentang keseluruhan sound dalam film. Terus ada sound engineer. Iya, itu yang bagian mixing mastering. Pokok yang mengatur agar suaranya itu balance. Jadi sound engineer ini di bawah sound designer. Atau katakanlah sound designer ini art director lah kepalanya. Terus sound engineer ini di bawahnya yang ngatur. Terus ada lagi yang foley artist, ada banyak lah. Foley artist tuh kayak Foley artist ya yang bukan cuman pokok dia yang ngerekam suara-suara foley. Jadi misal suara langkah kaki, nah dia yang ngerekam. oh kalau yang di lapang itu kayak yang audio itu Itu audio waktu syuting ya, ada sound recordist yang emang tanggung jawabnya untuk ngerekam semua sound yang diperlukan saat syuting. Terus ada boomer, biasanya yang pegang boom. iya. Terus Bukan boomer orang dia. selama ini kak waktu produksi gitu kan, berarti kakak seringnya di divisi ini di audio atau gimana? Enggak, jarang kawan. Aku kalau di post pro cukup sering. Kalau di yang syuting audio jarang. Biasanya. Tuh ya. Iya. Dan itu kayak ada suka dukanya nggak sih kak waktu di divisi audionya gitu? Kalau yang post pro ya sukanya karena nggak usah syuting. Tapi emang mungkin udah jiwanya balik lagi tuh ya, jiwanya musik gitu ya. Emang jiwa Enaknya kan fleksibel kerja. Dukanya Ya bosen pasti kan sendirian. Terus dengerin lewat headphone, kalau lewat speaker kan bosen, nggak ada temen ngobrol. kalau ngumpulin mood kayak pengen nonton dengerin kayak cari referensi biasanya kakak ngapain? Makan bukan ngopi Enggak, makan. Karena makan itu membangun mood. makan membangun mood. Dari tadi soalnya yang di episode 1 Mas Kemas itu ngopi bilang jadi kayak intinya tuh ngopi. Kalau Mas Gali ini ya makan ya, ngumpulin mood adalah dengan makan. Benar sih. Ngopi kan hanya untuk orang lemah. Beda banget ya tadi. Kalau tadi ngopi katanya bilangnya 4 SKS Mas. Ngopi terus lambung lu. Ini makan saya. Terus kalau misalnya cari referensi gitu pasti kan kayak dengerin kalau dengerin referensi itu biasanya lihat film atau kayak gimana? Lihat film sih. Jadi misal biasanya kalau aku ngerjain itu tanya dulu sama direkturnya, ini nanti mood filmnya akan seperti apa, terus referensi filmnya seperti apa. Nah terus aku bikin kayak guide itu audio yang sudah direkam tapi belum fix, kayak gladi lah. Jadi aku bikin musiknya kayak gini tapi belum fix, ini cuman gambaran kasarnya. Terus store lah ke direkturnya, kayak gini nggak, kalau udah sesuai ya udah dibenerin.
ini selama yang di post production tadi udah pernah di bidang audio di genre film apa aja? Di film horor sih, seringnya horor, terus drama, sama ini satu iklan. Iklan. Nah ini nih ya juga kan jarang ya Mas kayak masih mahasiswa PSTF yang kayak pengen di iklan gitu, kayak beda nggak sih sama kayak di film atau kayak serunya tuh atau gimana gitu? Beda sih, tapi menurutku yang lebih seru di iklan, karena iklan syutingnya lebih nggak lama, lebih simple dan lebih banyak duitnya. Oh iya, ya gitu guys. Jadi ya ayo kita bikin iklan gitu ya. Jadi iklan lebih banyak duitnya. Ayo ke iklan. Oke, terus kalau horor ya Mas, itu Masnya kayak ada tantangan sendiri nggak waktu horor gitu? Kayak kan ya terkenalnya emang mistis itu, apa pernah ada kejadian-kejadian juga gitu kan? Ya siapa tahu ya guys waktu ngerjain film horor gitu audionya juga kayak Terus aku kerasukan. moodnya tuh juga ke bawah nggak sih Mas? Kayak waktu ngerjain horor gitu? Enggak sih, Enggak? tapi tantangan sih horor, karena biasanya kebanyakan yang di PSF sini tuh horornya pasti berbau-bau dengan etnis, entah itu Jawa atau Madura. Jadi secara skala notasi itu kan pasti harus ada notasi Jawa, notasi Madura gitu. Nah itu harus ngulik lagi. Kayak paten-patennya gitu ya. Berarti pernah bikin audio yang gitu, yang kayak berbau-bau etnis gitu. Nah, Udah berapa kali? 212 sih. Enggak, berapa ya? 112 dap angka itu. Ada lebih dari 5 kalau nggak salah yang udah tayang. Ini nih untuk terakhir, kasih kata-kata dong Mas buat tentang audio buat apa angkatan kita atau mungkin anak-anak PSTF yang apa ya kayak jangan pernah nge-spellin audio. Kata-kata hari ini, Jangan pernah menyepelekan audio kalau kamu nggak pengen disepelekan orang lain. Oke. Terus satu lagi, jangan lupa makan, karena ngopi tok lambungmu akan sakit. Oke. Makan. Oke, terima kasih Mas Gali udah nyempetin waktu. Oh ya, minum dulu. Kopi. Nggak ada makanan ya? Makanan nggak dapat. Lagi kita cari makan ya. Oke, lagi kita akan cari makan ya guys. Terima kasih ya Mas Gali udah nyempetin. Terus jangan lupa saksikan episode berikutnya. See you.